Khusus dari kasih Tuhan, kita sekarang sudah memasuki bagian ketiga atau part 3 dari pembacaan buku Kasih Pasti Menang. Dan pada bagian ketiga ini saya akan bacakan tentang kesaksian dari Michael yang merupakan suami dari Marilyn Phillips. Ya, apa yang dia sampaikan melalui kesaksian di dalam buku ini. Saya akan bacakan. Orang yang mengetahui keadaan pernikahan kami beberapa tahun lagi, khususnya yang mengetahui keadaan diri saya saat itu, tentu tidak akan ada yang menyangka bahwa suatu hari saya akan menulis kata pengantar untuk sebuah buku tentang pemulihan pernikahan. Seperti kita ketahui pada waktu itu, keadaan hidup Michael itu kacau sekali. Dia menyebabkan dan dia yang menginginkan terjadinya perceraian, ya. Tapi di luar dugaan kasih Allah mengubah sehingga dia bisa menyampaikan kata pengantar dari buku pemulihan pernikahan. Ini ajaibnya Tuhan kita. Saat itu saya dicengkram keinginan yang begitu kuat untuk segera meninggalkan pernikahan saya yang kacau balau. Saya benar-benar kesal melihat kenyataan harus menanggung beban 2 orang anak dan seorang bayi lagi yang akan lahir. Sementara itu saya dibakar api cinta atau tepatnya nafsu dengan seorang wanita lain. Wanita itu adalah teman baik dari Marilyn yang demikian memahami saya. Cinta akan uang menguasai kehidupan saya, pornografi dan alkohol menjerat diri saya. Saya hanya mengejar kepuasan pribadi, memusatkan pikiran hanya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan sendiri saja. Jadi kalau kita dengar keadaan Michael, tentu kita akan melihat benar-benar kacau, ya. Jadi meninggalkan 2 anak kecil dan seorang bayi yang ada di dalam kandungan istrinya untuk berselingkuh dengan wanita lain yang adalah teman baik istrinya. Dan dia menganggap teman baik istrinya itu lebih mengenal dia dan memahami dia dibandingkan istrinya. Kemudian dikatakan di sini juga dia sangat menyukai pornografi dan minum alkohol, dan juga dikatakan dikuasai oleh nafsu akan uang, ya. Jadi dia nggak mau ngurusin anaknya, keluarganya lagi. Dia menggunakan uang itu untuk foya-foya. Dan Bapak Ibu Saudara mungkin yang sedang mengalami seperti itu bisa membayangkan keadaan Marilyn pada waktu itu. Oke, saya lanjutkan. Namun Allah saya waktu itu adalah diri saya sendiri beserta segala keinginannya. Jadi dia menganggap yang jadi Tuhan Allahnya adalah dirinya sendiri. Puaskanlah dirinya sendiri gitu. Namun terpujilah Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang merupakan sumber iman. Terpujilah Tuhan karena orang-orang yang melayaninya dapat menerima iman darinya. Mereka akan mampu melihat dengan mata iman, bukan mata jasmani. Visinya untuk saya berbeda dari keberadaan diri saya sebelumnya. Tuhan kita hebat, dia melihat bukan keadaan kita sekarang, tapi dia juga melihat keadaan kita nanti kemudian seperti apa kalau kita bertobat datang kepada dia. Ia menghendaki saya menjadi manusia yang berkenan kepadanya, seperti yang dijabarkan dalam firman-Nya di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 4, yang menyebutkan tentang seorang pria yang saleh. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ayatnya, ya. Selain itu ia juga menghendaki agar Marilyn yang berada dalam ikatan perjanjian dengannya, dengan Tuhan maksudnya, dan juga dengan dia saya memiliki jalinan hubungan yang sama seperti hubungan Adam dengan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan menghendaki kami membangun hubungan seperti yang diuraikan dalam Yeremia pasal 32 ayat 38 sampai dengan 41, sehingga pernikahan kami dapat menjadi satu hati, satu langkah, agar kami dapat diberkatinya, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam dunia ini. Sepintas nampak akan jauh lebih mudah bagi Marilyn untuk hanya melihat berbagai keadaan yang dialaminya. Tampaknya akan lebih baik kalau ia melindungi dirinya saja dengan memperhatikan keadaannya sendiri. Tetapi bukan itu yang diinginkan Tuhan. Pada hakikatnya Tuhan berkata kepada Marilyn bahwa jika ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya,
Tidak ada satu hal pun yang akan menghalanginya untuk menerima semua berkat ikatan perjanjian yang telah dijanjikan dalam firman-Nya. Marilyn benar-benar mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Ia tidak percaya kepada cara-cara pemecahan masalah yang dianut dunia. Sepanjang kurun waktu 3 tahun yang terasa begitu berat dan lama, tampak dukungannya berarti dari orang-orang Kristen di sekelilingnya. Dan tentu saja tanpa dukungan saya sama sekali, Marilyn maju berperang untuk meraih kehendak Tuhan atas kehidupannya. Peperangan tersebut sama sekali tidak mudah. Ada kalanya ia bahkan membuat keadaan menjadi lebih parah. Namun ia memiliki hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Nah, buku ini akan memberi Anda gambaran tentang beratnya peperangan yang akan Anda hadapi. Tetapi Tuhan yang ada di dalam Anda lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kemenangan itu sudah menjadi milik Anda. Pihak pemenanglah yang akan memperoleh jarahan perang. Melalui kemenangannya, Marilyn sekarang memperoleh suaminya kembali yang melayani Tuhan dan bertumbuh dalam pernikahan yang memuliakan dan melayani Tuhan. Ajaib, ya. Pernyataan ini mungkin kedengarannya janggal karena datang dari saya, namun cobalah memahaminya. Marilyn menjalani pertempuran luar biasa berat, tetapi usahanya itu sungguh tidak sia-sia. Melalui perjuangan berat itu, Marilyn berhasil mendapatkan saya kembali dan pernikahannya kami. Anda dan pasangan Anda mengemban misi untuk pernikahan Anda, yaitu menjadi alat penuh kuasa untuk dunia sekarang ini yang penuh dengan malapetaka. Jangan biarkan iblis merampas, mencuri, dan membinasakan pernikahan Anda. Arahkan pandangan kepada hati dan visi Tuhan untuk pernikahan, sebab Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dari Michael Phillips, ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dengarkan, dan saya akhiri sampai di sini. Bagian ketiga kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.